Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, senang sekali menyapa Anda dalam program Everyday with Jesus. Kalau Anda pergi ke pantai, Anda berwisata ke sana bersama anak-anak Anda mungkin, maka Anda akan selalu melihat bahwa di bibir pantai itu selalu ditancapkan bendera berwarna merah. Anda mengamati akan hal itu? Apa maksud ditancapkannya bendera merah di pinggir pantai itu? Bendera merah itu adalah batas daerah bahaya. Dengan kata lain, itu adalah batas paling akhir yang mana pengunjung pantai boleh berada di pantai. Kalau pengunjung pantai melewati batas bahaya itu, biasanya penjaga pantai akan membunyikan peluit untuk memperingatkan mereka kalau mereka sudah melewati daerah batas bahaya. Pesannya jelas, bahwa daerah bahaya harus dijauhi dan bukan untuk didekati. Tapi bagaimana kenyataannya? Saya seringkali melihat bahwa orang melanggar batas bahaya itu. Dan yang jadi patokan bukan lagi bendera merah yang ditancapkan. Yang jadi patokan orang-orang adalah dia melihat di kanan kirinya. Kalau ada banyak orang berada di daerah bahaya itu, maka orang-orang secara mengherankan dia merasa aman karena banyak orang juga melakukan hal yang sama. Tentu saja ini adalah cara pikir yang keliru. Yang namanya daerah bahaya, ya tetap saja bahaya. Tidak peduli kita saja atau orang banyak berada di daerah berbahaya itu. Bukankah Anda juga mengamati bahwa orang kalau terseret ke laut, itu tidak hanya sendirian, biasanya ada beberapa orang. Ini membuktikan bahwa ada banyak orang di daerah bahaya, itu bukan berarti aman. Daerah bahaya tetap bahaya. Mencuri sendirian itu bahaya. Tetapi kalau mencuri rame-rame, apakah itu bahaya? Tentu saja sama-sama bahayanya. Satu orang korupsi bahaya, tapi kalau korupsi dilakukan secara berjamaah, rame-rame semuanya korupsi, apakah itu menjadi tidak bahaya? Tentu saja tidak demikian. Yang namanya dosa adalah dosa, bahkan tidak peduli kalau banyak orang juga melakukan hal yang sama. Masalahnya adalah bahwa kita ini merasa lebih aman kalau orang banyak melakukan dosa seperti yang kita lakukan. Dan itu menjadi sebuah pembenaran diri bahwa kita tidak begitu dosa-dosa amat. Karena buktinya orang lain juga banyak melakukan hal yang sama dengan kita. Sungguh menarik kalau kita membaca kisah hidup Nuh. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 mencatat seperti ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Orang-orang di zaman Nuh hidupnya bercela. Orang-orang di zaman Nuh hidupnya sedemikian jahat. Bahkan kejahatan mereka itu sampai membuat Allah ingin memusnahkan mereka semuanya. Tetapi Nuh beda. Jadi Nuh tidak melakukan hal yang sama karena melihat orang-orang sezamannya juga melakukan hal yang seperti itu. Nuh berani memiliki sikap dan prinsip dalam hidup bahwa yang namanya dosa harus dijauhi dan bukan untuk didekati. Itulah sebabnya hidup Nuh berkenan kepada Tuhan, karena dia tidak sama dengan orang-orang sezamannya. Kembali kepada hidup kita masing-masing. Hari-hari ini kita dikelilingi oleh dunia yang jahat. Hari-hari ini kita berada mungkin di lingkungan yang tidak sehat. Tetapi apakah kita berani bersikap berbeda seperti halnya yang ditunjukkan oleh Nuh? Menjadi beda karena kita hidup berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Hidup kita beda karena kita memang bukan dari dunia. Hidup kita beda karena dengan tujuan itulah Tuhan memanggil dan mengutus kita, yaitu untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Tuhan berkati.